Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 6 yang berkata demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa garam bisa membuat sebuah hidangan menjadi enak atau tidak enak. Garam berperan dalam melezatkan atau merusak rasa makanan. Namun, tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa kata-kata kita mirip dengan masakan yang dibubuhi garam. Kurang garam membuat makanan hambar. Sebaliknya, garam yang berlebihan bikin haus dan tidak baik untuk kesehatan. Demikian pula, ucapan yang boros akan membuat orang bosan atau merasa garing. Kata-kata kita juga dapat mengecilkan hati, bahkan menyakiti perasaan jika tidak disaring lebih dahulu. Tentunya kita ingin perkataan kita berkadar garam yang pas, tidak hanya dinikmati, tidak hanya nikmat didengar, tetapi juga mengenyangkan. Lantas, apa artinya perkataan yang dibumbui garam? Kata jangan hambar dalam ayat pembacaan kita, jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, berarti dibumbui garam. Sebagai murid Yesus, kita perlu menjaga ucapan. Jangan sampai kata-kata kita terucap sembarangan, bahkan memaki, menghina, dan merendahkan sesama. Perkataan kita hendaknya hangat dan penuh kasih, agar mereka yang menerimanya seperti mencicipi sajian yang lezat. Ujaran yang tidak asal bunyi tetapi penuh kebaikan dan berisi akan membangun dan menumbuhkan mereka yang mendengarnya. Bagaimana supaya perkataan kita bisa menjadi garam bagi orang lain? Tekanan emosi, situasi, dan kondisi kerap melemahkan filter omongan kita. Barangkali juga kita menganggap bahwa berbicara banyak akan menunjukkan kepintaran, kekuatan, atau bahkan kekuasaan terhadap pihak lain. Namun, kunci perkataan bergaram terletak pada kualitasnya, bukan kuantitas. Bukan tentang jumlah kata, melainkan seberapa besar kontribusi mereka dalam membangun dan menumbuhkan orang lain. Di atas semua itu kita perlu belajar dari keteladanan dari pembicara terbaik, yaitu Tuhan Yesus sendiri.
Dalam kisah-kisah Injil kita melihat bagaimana tutur kata Yesus senantiasa dijiwai hikmat, kesederhanaan, kejelasan, ketegasan, dan terlebih efektif dalam pengungkapannya. Ingatlah 3 hal ini sebelum mengucapkan sesuatu. Yang pertama, kata-kata itu berkuasa. Barangkali kita pernah dengar pembelaan diri atas ucapan yang tidak membuat orang lain bertumbuh. Misalnya, tapi saya berniat baik, atau ini demi kebaikannya. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang dewasa yang menjadi approval seeker. Mereka dibesarkan dengan prinsip reverse psikologi dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Mereka dihujani kritik, tetapi tidak mendapat dukungan, pujian, atau penghargaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kata-kata kita berkuasa menumbuhkan atau meruntuhkan. Apapun motivasinya, ucapan kita memiliki dampak bagi sesama. Motivasi baik yang tidak disampaikan dengan baik malah akan menghambarkan hati orang. Yang kedua, sebelum berucap, pikirkan bagaimana jika saya yang menerima perkataan ini. Baik terhadap sesama orang percaya maupun kepada mereka yang sedang kita jangkau, kita perlu kembangkan rasa empati saat bertutur kata. Latihlah kebiasaan menilik keadaan orang lain sebelum mengutarakan sesuatu. Apakah dia sedang marah, sedang sedih, kecewa, atau lelah? Dengan memahami perasaan orang lain, niscaya kata-kata kita dapat lebih efektif membangun mereka. Yang ketiga, jika marah, tundalah berkata-kata. Ibarat gunung berapi meletus, perkataan kita saat sedang marah berpotensi melemparkan apa yang buruk dan kejam. Seringnya pula kita menyesalinya setelah amarah itu reda. Marah itu manusiawi. Tuhan Yesus menunjukkan kemarahannya ketika dia mencungkir balikan meja para pedagang di bait Allah. Namun ada pemisah yang sangat tipis antara marah dan berdosa. Butuh hikmat dan kedewasaan untuk tidak menembus batasnya. Tidak ada ruginya menunda kata-kata saat sedang marah. Jangan biarkan lidah menguasai tubuh. Menunda berucap lebih baik agar kata-kata kita nantinya membangun ketimbang meruntuhkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita merenungkan lebih dalam, perkataan yang dibumbui garam bukan hanya berbicara tentang sopan santun atau pemilihan kata yang manis, tetapi tentang hati yang dipenuhi kasih Kristus, sehingga apapun yang keluar dari mulut kita menjadi cerminan dari kasih itu. Kata-kata yang benar-benar membangun lahir dari hati yang terlebih dahulu diubahkan oleh Roh Kudus. Artinya, kita tidak cukup hanya menahan diri dari ucapan yang buruk, tetapi kita perlu secara aktif memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Sebab Yesus berkata bahwa dari kelimpahan hati, mulut mengeluarkan perkataan. Jadi, kalau hati kita penuh dengan kemarahan, kekecewaan, iri hati, atau dendam, maka itulah yang akan keluar lewat ucapan kita. Tetapi jika hati kita penuh dengan syukur, damai, pengampunan, dan pengharapan, maka setiap kata yang terucap akan membawa kelegaan, penguatan, dan sukacita bagi orang yang mendengarnya. Inilah alasan mengapa kehidupan doa dan perenungan firman Tuhan sangat penting, karena keduanya adalah sarana yang Tuhan pakai untuk mengisi gudang hati kita dengan hal-hal yang baik, yang kemudian akan tercermin dalam ucapan kita sehari-hari. Perkataan yang dibumbui garam adalah buah dari hati yang dipenuhi Kristus, bukan sekedar hasil dari latihan retorika atau strategi komunikasi. Lebih jauh lagi, perkataan kita bukan hanya mempengaruhi hubungan antar manusia, tetapi juga menjadi kesaksian iman di hadapan dunia.
Dunia yang penuh dengan berita negatif, caci maki di media sosial, gosip, fitnah, dan ucapan yang menyulut kebencian, sangat membutuhkan suara-suara yang membawa damai dan pengharapan. Setiap kata yang kita ucapkan bisa menjadi jembatan yang membawa seseorang lebih dekat kepada Kristus, atau sebaliknya, menjadi tembok yang menghalangi mereka mengenal Tuhan. Inilah mengapa Kolose 4 ayat 6 mengaitkan perkataan yang dibumbui garam dengan kemampuan memberi jawaban kepada setiap orang. Karena jawaban kita adalah cerminan Injil yang kita hidupi. Bayangkan jika setiap orang percaya mempraktikkan ini, dunia akan melihat bahwa kita berbeda, bukan karena kita pandai berdebat, tetapi karena kasih yang nyata dalam ucapan kita. Ketika perkataan kita menjadi garam, kita sedang menjaga dunia ini dari kebusukan moral dan rohani, serta menambahkan rasa yang membuat orang ingin tahu lebih banyak tentang sumber kasih yang kita miliki, yaitu Yesus sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita terus berdoa agar Roh Kudus memimpin lidah kita setiap hari, sehingga apapun yang kita ucapkan tidak hanya benar, tetapi juga penuh kasih, menguatkan, dan mengarahkan orang kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjaga perkataan kami, agar senantiasa dibumbui garam, penuh kasih dan membangun. Ampunilah kami jika selama ini ucapan kami melukai hati orang lain atau menghambarkan kasih-Mu di mata mereka. Penuhilah hati kami ya Tuhan, dengan kasih, damai, dan hikmat-Mu, supaya dari kelimpahan hati yang Kau ubahkan, keluar kata-kata yang menguatkan, meneguhkan, dan membawa sukacita. Ajari kami untuk menahan lidah ketika marah, untuk berbicara dengan empati, dan untuk menjadikan setiap ucapan sebagai kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, memberkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.